Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Satu sukacita kalau pada hari ini kita bisa bersama-sama kembali bertemu, bersama-sama akan menghadap Allah untuk kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya berharap Bapak Ibu semua ada di dalam kasih karunia Allah, diberi kesehatan, kekuatan, semangat untuk mendengar firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong membantu kita. Nah saudara, mari kita bersama-sama kembali untuk belajar kepada satu tema khusus, yaitu keluarga yang kuat dalam Allah. Dan tentunya ini menjadi satu bagian proses hidup kita sebagai keluarga, sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di tengah-tengah keluarga yang bermacam-macam saudara ya. Nah, kesempatan ini kita akan belajar secara khusus tentang keluarga yang dikasihi Tuhan Yesus. Apa Bapak Ibu? Keluarga yang dikasihi Tuhan Yesus. Nah, apa yang saudara pikirkan tentang keluarga yang dikasihi Tuhan Yesus? Mungkin saudara berpikir keluarga ini sangat baik dalam pelayanannya, keluarga ini hidupnya mewah, keluarga ini keluarga hamba Tuhan, keluarga ini tidak berbuat dosa, atau dan seterusnya, terlibat aktif dalam pelayanan dan seterusnya saudara. Ya, memang hal itu tidak semuanya benar dan tidak semuanya salah saudara. Kita tidak tahu bagaimana keluarga yang dikasihi Allah. Tetapi pada kesempatan hari ini kita akan melihat secara khusus berkenaan dengan keluarga yang dikasihi Allah, yaitu di dalam Injil Lukas pasal 7 ayat 11 sampai 17 yang dikatakan demikian di dalam firman Tuhan. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal, ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, Yesus berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Nah saudara, maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Wah, semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Nah, demikian saudara bacaan firman Tuhan yang menjadi dasar kita untuk belajar berkenaan dengan keluarga yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita akan berdoa, mohon pimpinan Allah. Bapa kami di surga, kami siap mendengarkan firman-Mu, dan kami berdoa supaya Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk menangkap pesan Allah di dalam pemberitaan firman dari awal sampai akhir. Hamba-Mu memohon pertolongan Roh Kudus untuk menolong hamba-Mu, diberi kekuatan, diberi kesanggupan, diberi pengertian dan hikmat untuk menyampaikan firman ini. Dan Roh Kudus juga mempersiapkan hati seluruh sidang jemaat Tuhan, saudara-saudara kami yang mendengar dimanapun mereka berada untuk firman Allah ini. Kiranya Allah memberkati rumah tangganya menjadi keluarga yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus hamba-Mu berdoa. Amin. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya tidak tahu bagaimana keadaan keluarga Bapak Ibu masing-masing sampai hari ini. Saya kurang mengerti sesungguhnya keadaan saudara, dan saya tidak akan pernah bisa mengerti keadaan keluarga saudara. Tetapi percayalah, ada satu pribadi yang sangat mengerti dan mengasihi keluarga Anda, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, apapun keadaan keluarga saudara. Amin saudara.
Senang enggak Bapak Ibu kalau keluarga kita, keluarga saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Saya percaya saudara akan senang. Saya yakin saya juga akan senang kalau keluarga saya dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita melihat keluarga yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus ini. Ada beberapa hal yang penting yang menjelaskan, menunjukkan tentang keluarga yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara, mari kita perhatikan teks ini dengan baik-baik tentang keluarga seorang janda ini. Nah, seorang janda ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, anaknya satu-satunya laki-laki meninggal. Dan dalam perjalanan untuk menuju ke tempat pemakaman bersama dengan banyak orang yang menyertai, memberi kekuatan penghiburan, sedang menuju ke pemakaman. Nah, saudara, ketika hampir sampai luar kota atau perbatasan itu, pintu gerbang, nah, bertemu dengan rombongan Yesus Kristus. Lalu apa yang Yesus perbuat? Nah, saudara, banyak kali saya ketika dalam perjalanan kemana begitu Bapak Ibu ya, bertemu dengan rombongan orang yang mengantarkan jenazah ke pemakaman. Apa yang terjadi di sana, saudara? Wah, ada motor yang keras, kemudian ada bendera, dan semua pengguna jalan semua harus minggir doa, saudara, supaya perjalanan mengantar jenazah itu tepat dan sampai tujuan dengan aman, saudara. Nah, puji Tuhannya ini kelihatannya nggak begitu, saudara ya. Ketika ada rombongan kematian ini, saudara, Yesus juga hadir di sana dan bertemu dengannya. Nah, hal apa yang menyebabkan keluarga ini dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus? Saya berbagi 3 berkat yang saya ingin bagikan. Semoga ini ada dalam hidup saudara dan menjadi kekuatan buat saudara untuk menjadi keluarga yang dikasihi Tuhan. Yang pertama yaitu keluarga mendapat perhatian Tuhan Yesus. Nah, saudara, keluarga yang dikasihi Tuhan adalah keluarga yang mendapat perhatian dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi rupanya, saudara, keluarga seorang janda ini mendapat perhatian yang khusus dari Tuhan Yesus Kristus. Ketika dalam perjalanan itu, ayat 11-12, jadi ayat 12, setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Nah, ini menjadi satu perhatian Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus juga memperhatikan keluarga saudara apapun keadaannya. Nah, Yesus dalam perjalanan dari Kapernaum ingin menuju ke kota Nain. Nah, ketemulah dengan rombongan yang mengantarkan jenazah itu, dan ternyata yang mati, yang meninggal adalah anak seorang janda, yaitu seorang pemuda laki-laki, dan meninggal. Nah, Yesus memperhatikan keluarga ini. Yesus memberikan satu perhatian yang khusus kepada keluarga ini, sebab keluarga ini sedang alami satu duka yang mendalam. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, sesungguhnya Tuhan Yesus Kristus juga memperhatikan keluarga Bapak Ibu Saudara sekalian. Apapun keadaannya, saudara. Mungkin orang lain gak bisa menghiburkan saudara, gak bisa membantu saudara, gak bisa menolong saudara. Seperti Bapak Ibu Saudara, banyak orang mengikuti para janda ini, berusaha untuk menguatkan, untuk meneguhkan seorang janda ini dari kedukaannya, menghiburnya, tetapi itu pun tidak sanggup untuk memberikan pertolongan dalam perhatiannya itu. Tetapi Yesus Kristus hadir di sana memperhatikan keadaan keluarga itu. Demikian juga dalam hidup Bapak Ibu dan saya, keluarga kita, apapun keadaannya, ada satu pribadi yang tidak pernah tidak memperhatikan kita, yaitu Yesus Kristus, Tuhan Allah kita yang memperhatikan kehidupan rumah tangga Bapak Ibu dan rumah tangga saya. Kita semua diperhatikan oleh Allah. Ini satu sukacita. Oleh karena itu, saudara, saya mengajak kepada saudara sekalian, mari kita sebagai keluarga yang hidup
diperhatikan Allah, juga kita belajar memperhatikan keluarga-keluarga yang lain yang mungkin mereka tidak merasakan, tidak menyadari bahwa Allah memperhatikan keluarganya. Mungkin juga ada di antara saudara yang merasa, saya nggak diperhatikan Allah keluarga saya. Tetapi sesungguhnya Allah memperhatikan. Allah mengerti keberadaan keluarga kita masing-masing. Oleh sebab itu mari kita belajar saling memperhatikan. Di tengah keluarga kita, di antara keluarga satu dan yang lainnya, di tengah keluarga mukjang saudara, mari kita saling memperhatikan satu dengan yang lain dalam situasi ini. Bahkan mungkin juga keluarga orang-orang VIP yang butuh mendapatkan suatu perhatian khusus dari keluarga kita, dari kita sebagai anak-anak Tuhan yang diperhatikan Allah. Itulah keluarga yang dikasihi Tuhan, yaitu keluarga yang diperhatikan Allah di dalam Yesus Kristus. Nah, yang kedua saudara, tidak hanya diperhatikan Allah saudara, tetapi keluarga yang menggerakkan belas kasihan Tuhan. Nah, di sini saudara dalam ayat 13 sampai 15, Yesus memperhatikan keluarga itu, dan ketika Yesus memperhatikan dengan sungguh-sungguh keluarga itu di dalam ayat 13, dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya. Oleh apa? Oleh belas kasihan. Jadi ketika Yesus Kristus memperhatikan janda itu, dari sekian banyak, mungkin ada banyak orang yang juga menangis di kumpulan banyak orang itu, karena dikatakan banyak orang yang menyertainya janda itu. Dan Yesus memperhatikan keluarga ini, dan Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan, sehingga ia berkata, jangan menangis. Saudara, kalau saya berkata kepada salah satu keluarga jemaat yang menangis karena duka cita, mungkin saya hanya bisa berkata, saudara, jangan menangis, sabar, kuatkan saudara. Tidak bisa melakukan yang lebih bagian daripada Allah. Di sini saudara, ini agak beda. Ketika Yesus melihat keluarga janda ini saudara, ini dalam perjalanan, Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan, dan itu sering dilakukan Yesus, dialami Yesus, tergerak oleh belas kasihan. Nah saudara, ini satu hal yang penting, bagaimana keluarga kita ini menjadi keluarga yang bisa menggerakkan hati Yesus, untuk Yesus punya hati yang berbelas kasihan kepada kita. Jarang Bapak Ibu ya kita berdoa, Tuhan kiranya belas kasihan-Mu menolong saya, kecuali Bapak Ibu ada dalam satu kondisi yang sulit. Dalam keadaan sehat-sehat jarang orang berdoa seperti itu Bapak Ibu. Nah, seorang janda ini gak bisa melihat Yesus saudara. Mungkin karena duka yang sangat dalam, gak bisa memperhatikan Yesus. Mungkin karena situasi yang, wah saudara, benar-benar dia kehilangan seorang anak. Jadi saya percaya seorang janda ini menangis bukan karena dia takut menghadapi masa tuanya nanti, yang menolong saya siapa, yang menjadi sandaran hidup saya siapa. Saya yakin bukan itu alasannya dia menangis. Dia menangis yang sedemikian dalam, yang menimbulkan belas kasihan Allah, karena seorang ibu janda ini sungguh-sungguh ia mengasihi anaknya satu-satunya yang dipanggil oleh Tuhan itu. Oleh karena kasihnya itulah, oleh karena cintanya kepada anak itu, seorang ibu ini menangis. Bukan karena ia takut nanti bagaimana masa depan saya, masa tua saya. Kalau gara-gara itu menangis, dia egois Bapak Ibu. Ibu ini egois, ibu ini mementingkan dirinya sendiri. Dan Tuhan tidak berkenan kepada orang yang egois, kepada yang mementingkan dirinya sendiri. Tetapi Tuhan melihat belas kasihan yang juga ada kasih di dalam diri seorang ibu itu, ketika ia melihat, mengalami anaknya dipanggil Tuhan, dan dia sangat mengasihi, merasa kehilangan seorang anak yang satu-satunya buatnya, yang dicintai dan dikasihi. Dan saya tahu Yesus mengerti isi hati seorang ibu ini.
Apa yang dilakukan Yesus selanjutnya? Apakah jangan menangis begitu saja, saudara? Oh tidak, Bapak Ibu. Beberapa peristiwa ketika Yesus melihat orang-orang mengikuti dia lapar, Yesus ada muncul belas kasihan. Lalu Yesus membuat mujizat, 5 roti dan 2 ikan untuk mencukupi mereka. Karena apa? Yesus punya belas kasihan. Tergerak hatinya oleh belas kasihan. Nah, ketika ini terhadap seorang janda ini, apa yang Yesus alami di dalamnya? Yesus menuju ke tempat peti mayat itu yang sedang dibawa bersama-sama itu. Lalu ia menghampiri usungan itu, sementara orang-orang yang pengusungnya itu berhenti. Yesus menyentuhnya dan Yesus berkata kepada anak muda itu yang sudah mati itu, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Tidak pernah dipikirkan oleh siapapun pada waktu itu. Tidak pernah ada orang yang memikirkan mereka bertemu Yesus. Tetapi dalam perjalanan perjumpaan dengan Yesus membawa satu pengharapan yang baru. Walaupun seorang janda itu menangis dan tidak mengerti apa yang terjadi ketika Yesus berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu, anak muda itu, dan duduk dan mulai, saudara, berkata-kata. Dan Yesus menyerahkan kepada ibunya. Wow, saudara, ini satu berita yang luar biasa. Yesus Kristus tidak hanya sekedar nabi, Bapak Ibu, tidak sekedar membuat mujizat yang biasa, tetapi ia membangkitkan orang yang sudah mati, yang sudah injury time, sudah mau habis, mau ke kuburnya, tetapi ada kesempatan bersama Yesus. Orang nggak pernah berpikir akan terjadi mujizat yang luar biasa itu, tetapi karena belas kasihan Yesus, orang itu dibangkitkan. Karena Yesus memiliki hati yang belas kasihan kepada seorang ibu ini. Dan Yesus menyatakan satu kemuliaannya, menyatakan kuasanya, bahwa dia bukan sekedar manusia, tetapi dia juga Allah. Karena tidak ada orang yang sanggup membangkitkan orang mati kecuali hanya Allah sendiri. Dan Yesus katakan itu di dalam firman, "Aku berkata kepadamu, bangkitlah." Saudara, siapa punya kuasa otoritas seperti itu? Hanya Yesus Kristus. Hanya Allah. Kalau Yesus Kristus bukan Allah, tidak mungkin ada kuasa itu. Tidak mungkin membangkitkan orang yang sudah ditetapkan mati oleh Allah. Tidak ada yang bisa melawan Allah. Tidak ada yang bisa mengubah ketetapan Allah. Tetapi belas kasihan Allah itu melingkupi hatinya, dan akhirnya Tuhan memberi kasih karunia yang luar biasa. Jadi saudara, dari peristiwa ini Tuhan berbelas kasihan kepada keluarga ini. Karena apa? Keluarga yang dikasih oleh Tuhan. Kenapa? Karena keluarga ini sungguh hidup mencintai anggota keluarganya dan merasakan kehilangan yang sangat mendalam. Mungkin orang-orang lain menangis, tetapi menangisnya karena ya simpati. Tetapi orang ini, saudara, benar-benar menangis kehilangan orang yang penting dalam hidupnya. Dan puji Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan Yesus membawa satu pengharapan yang baru. Mungkin saudara, Tuhan Yesus Kristus juga bisa melihat gambaran ke depan ketika ia disalibkan dan akan mati. Di dalam Yohanes pasal yang ke-19 ayat 25-26 dikatakan demikian, "Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya Maria dan murid yang dikasihinya yaitu Yohanes di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, 'Ibu, inilah anakmu.' Kemudian katanya kepada murid-muridnya, 'Inilah ibumu.'
Dan sejak saat itu murid itu menerima Maria di dalam rumahnya. Jadi Yesus merasakan bagaimana seorang ibu kehilangan anak. Dan Yesus mengalami hal ini di depan matanya sendiri ketika mereka akan dibawa ke pemakaman itu. Nah saudara, dalam hal ini Yesus bertindak secara mengejutkan dan luar biasa. Dan kita harusnya menyadari akan hal ini, bahwa Yesuslah kebangkitan dan hidup. Di dalam Dia ada kebangkitan. Walaupun Bapak Ibu Saudara, gak semua orang mati dibangkitkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tidak Bapak Ibu, ini kekhususan, ini otoritas Allah. Bahkan ketika bapaknya Yesus yaitu Yusuf meninggal pun Yesus gak membangkitkan. Tetapi ibu janda ini anaknya mati dibangkitkan. Ini otoritas Allah di luar kemampuan kita untuk berbuat sesuatu. Tetapi hal yang penting kita ketahui saudara yang kasih dalam Tuhan, bahwa ketika kita orang yang sudah percaya meninggal dunia, Tuhan menyediakan tempat yang sangat spesial supaya kita mendapatkan satu penghiburan dan kekuatan yang khusus daripada Allah. Dan itu Tuhan tunjukkan kepada kita. Coba kita perhatikan saudara, dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang 13-14 dikatakan, selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jika kita percaya saudara, jika Bapak Ibu kita semua, saya dan saudara percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Di mana saudara? Di dalam kerajaan Allah. Satu pengharapan yang pasti bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Mari kita tetap setia. Dan mari hidup kita membangkitkan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Karena keluarga kita mengalami keluarga yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hal yang terakhir saudara, yang ketiga, dijelaskan di sana bahwa di dalam ayat 16 sampai yang ke-17, semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita. Dan Allah telah melawat umatnya, maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Nah saudara, keluarga ada untuk memuliakan Tuhan. Nah saudara dan saya, keluarga kita dirancang Allah untuk memuliakan Allah. Amin. Keluarga Bapak Ibu, keluarga kita di dalam Kristus dirancang Allah ada untuk kemuliaan Dia, untuk memuliakan Allah di dalam Yesus Kristus. Seperti keluarga seorang janda ini, dia mengalami kasih Allah yang luar biasa, dikasih Allah supaya keluarga ini dapat memuliakan Allah. Dan benar yang terjadi, setelah peristiwa anaknya seorang janda dibangkitkan oleh Yesus Kristus, semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Wah saudara, melalui peristiwa keluarga ini Tuhan dimuliakan, nama Yesus disebarluaskan ke seluruh Yudea dan sekitarnya. Demikian pula hendaknya keluarga kita yang dikasihi Allah, supaya kita dapat meluaskan kerajaan Allah, menyebarkan nama Yesus Kristus seluas-luasnya, supaya banyak orang memuliakan Allah melalui kehidupan keluarga kita. Jadi saudara, saya berharap supaya keluarga Bapak Ibu semua tidak menjadi batu sandungan untuk Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kita. Mari kita hidup yang benar supaya Tuhan dimuliakan melalui keluarga kita. Nama Tuhan diagungkan. Karena Yesus Kristus hadir di dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepadanya.
Yesus tidak hanya membangkitkan seorang muda yang mati, tetapi Yesus Kristus yang sudah juga mati karena menanggung dosa Bapak, Ibu, dan saya, dan umat manusia. Dia bangkit pada hari yang ketiga untuk menyatakan kuasa dan kemuliaan Allah dan kemenangan atas maut. Dan dia naik ke surga menyiapkan rumah tempat bagi saudara, dan kelak ia akan datang. Kalau sedemikian dalamnya Tuhan mengasihi Bapak, Ibu, dan saya dan keluarga kita, mari kita hidup untuk menjadi kemuliaan Allah dan memuliakan Allah dengan hidup yang benar. Sehingga Bapak, Ibu, Saudara, melalui keluarga Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang memuliakan Allah. Banyak orang mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Nah, renungkanlah firman Tuhan ini. Apakah saudara mau mengalami keluarga yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Coba renungkan. Apakah saudara mau mengalami keluarga yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Apakah ada di antara Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang pada kesempatan hari ini kondisi saudara seakan Tuhan gak memperhatikan saya, Tuhan gak tergerak mengasihi saya gak hidup memuliakan Allah, dan saudara merasa sendiri dan sepi? Saudara renungkan, tidak demikian halnya. Allah memperhatikan kita semua. Tuhan memperhatikan saudara. Sementara mungkin saudara gak merasa diperhatikan Allah, sesungguhnya Tuhan memperhatikan saudara. Dan Allah selalu mengasihi umatnya. Bagi saudara sekalian, Allah mengasihi keluarga saudara, dan Allah ingin supaya keluarga saudara dapat memuliakan Dia. Itulah keluarga yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus yang telah membangkitkan anak janda Nain adalah Tuhan yang mengasihi keluarga saudara. Yesus Kristus yang telah membangkitkan anak janda Nain, yang memberi kekuatan penghiburan bagi janda dan keluarga itu dipulihkan, itu juga yang akan memulihkan dan menghiburkan bagi keluarga saudara. Tuhan Yesus Kristus lebih daripada itu, Dia yang sudah mati di kayu salib dan dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga, dan kemudian Dia 40 hari dan kemudian naik surga, tempat di surga buat saudara dan semua orang percaya, dan kelak akan datang kembali. Tuhan itu Tuhan yang mengasihi keluarga saudara. Tuhan itu yang sungguh-sungguh memperhatikan keluarga saudara, mengasihi keluarga saudara, dan memperhatikan keluarga saudara supaya saudara dapat hidup memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Karena itu marilah kita percaya dan jangan ragu bahwa Tuhan Yesus Kristus mengasihi Anda. Tuhan Yesus Kristus mengasihi keluarga saudara. Apakah Anda percaya bahwa Yesus mengasihi saudara? Bahwa Yesus mengasihi keluargamu? Mari kita renungkan firman ini. Mari kita responi firman Allah bahwa Yesus Kristus mengasihi keluarga kita sekalian. Dia memperhatikan keluarga saudara. Dia hatinya berbelas kasihan kepada saudara, dan Dia mau melalui saudara Tuhan dimuliakan dan banyak orang memuliakan Allah. Kiranya Tuhan memberkati dan Tuhan mengasihi keluarga saudara. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Bapa kami di dalam surga, terima kasih buat firman-Mu. Roh Kudus, kiranya Engkau memeteraikan firman ini di dalam setiap pribadi anak-anak-Mu. Roh Kudus kiranya menguatkan, meneguhkan pribadi, keluarga-keluarga, bahwa Yesus Kristus mengasihi sekalian anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, Tuhan memperhatikan kami, Tuhan berbelas kasihan kepada kami, dan Tuhan membawa merancang kami untuk hidup memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, atas kasih-Mu, atas kemurahan-Mu, atas kebaikan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa, hamba-Mu mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya.